Anda kembali di Ayu Sore bersama saya Diandra Mukni. Pemirsa, Amerika Serikat resmi mengakhiri operasi tempur Epic Fury di Iran. 5 alasan Amerika Serikat menghentikan operasi ini terutama pada pembebasan Selat Hormuz. Amerika Serikat resmi akhiri operasi tempur Epic Fury di Iran. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengatakan operasi militer tersebut selesai karena semua tujuan utama telah selesai dan akan fokus pada pembebasan Selat Hormuz. Menlu AS Marco Rubio mengumumkan 5 alasan Amerika memutuskan hentikan Epic Fury. AS berupaya memulihkan kebebasan navigasi. Menlu AS meminta Iran harus datang ke meja perundingan serta menerima semua syarat. Washington juga menginginkan Selat Hormuz kembali seperti semula. Sementara Project Freedom bersifat defensif dan AS klaim terima permintaan berbagai negara untuk membebaskan kapal-kapal yang terjebak. Well, that's one of the topics that needs to be discussed. I don't know about. I think you're linking it. The operation is over. Epic Fury, as the president notified Congress, we're done with that stage of it. Okay, we're now on to this project of freedom. As far as a negotiation is concerned, I think the president's been clear that part of the negotiation process has to be not just the enrichment, but what happens to this material that's buried deep somewhere that they still have access to if they ever wanted to dig it out. That has to be addressed, and that's being addressed in the negotiation. I'm not going to go further on what progress has been made on that topic because I don't want to endanger the negotiations, but suffice it to say that the president and this entire team is aware of the centrality of that question, and that will have to be addressed one way or the other. Operasi Epic Fury merupakan operasi militer Amerika Serikat terhadap Iran yang diluncurkan pada 28 Februari lalu. Menteri Perang Pete Hegseth saat itu mengatakan misi Epic Fury yakni menghancurkan rudal ofensif Iran, Angkatan Laut Iran, serta infrastruktur keamanan lainnya. Tujuan akhir operasi ini memastikan Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir. Berdasarkan pernyataan Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, operasi Epic Fury dilakukan atas permintaan dan untuk membela Israel selaku sekutu dekat Amerika Serikat. Dan pemirsa, untuk membahas selengkapnya kami telah terhubung dengan Atas Pertahanan RI di Iran 2009 hingga 2012, Majen TNI Purnawirawan Pak Budi Pramono. Selamat sore Pak Budi. Selamat sore Mbak. Baik, Menlu AS Marco Rubio bilang Epic Fury ini sudah berakhir. Kemudian juga Trump menyatakan Project Freedom dihentikan sementara setelah 2 hari berjalan begitu. Rubio juga mendesak Cina agar membujuk Iran untuk membuka Selat Hormuz. Apa alasan AS menghentikan operasi ini, Pak? Ya Mbak, kalau kita membaca dari awal bagaimana ups and down-nya, bagaimana politiknya Trump yang selalu naik turun, ini saya pikir normal-normal saja dalam artian Epic Fury dianggap selesai karena objeknya telah tercapai, katanya Menlu Robi kan. Kemudian ada alasan lain dengan payung lain, what we call it Freedom Project, di mana payung ini adalah penggunaan terminologi menggunakan kata freedom dalam arti pembebasan. Apa artinya? Artinya ini adalah perang propaganda yang untuk menginvite everybody. Kenapa demikian? Inilah Mbak yang namanya coalition signaling. Jadi dia mencoba untuk memberikan signal kepada everybody, untuk negara-negara yang memang sama-sama menginginkan agar Hormuz ini berjalan normal kembali. Nah, tapi dengan seperti as usual ya, si Trump dihentikan itu Project Freedom juga secepat itu. Yang dunia juga terheran-heran, baru Project Freedom baru berapa jam sudah dinyatakan selesai. Tapi lagi-lagi Mbak, kalau menurut saya ini hanya pergantian fase. Fase dari kita mengenalkan waktu sebelumnya itu direct kinetic engagement. Lah ini dia menggunakan kinetik lagi, kinetiknya dia bahwa ini merupakan kinetic coercion yang berubah menjadi suatu coercive bargaining. Jadi ke dalam fase tawar-menawar, tapi tawar-menawarnya masih dalam tahapan coercive bargaining. Apa artinya? Apapun yang dilakukan oleh Trump tidak pernah bergeser bahwa inginnya Hormuz kembali normal dengan alasan bahwa Hormuz inilah yang membuka tutup energi global yang naik turun.
Trump tidak pernah bergeser bahwa apapun yang dia lakukan, beda fase ataupun beda operasi dan lain sebagainya, tetap mengendaki zero tolerance terhadap nuklir. Kemudian bagaimana dengan pengayaan nuklir yang seharusnya itu semuanya harusnya dinolkan dan dikembalikan, dikasih ke Amerika. Itu keinginan-keinginan dia, yang mana ini semua kemudian terakumulasi menjadi daya tawar bagi seorang Iran. Jadi sekali lagi Mbak, ini adalah bukan Amerika ini kalah total atau katakanlah Iran juga menang total, tidak. Tapi inilah daya tawar Iran, di mana kekuatan laut bisa dirubah menjadi kekuatan diplomasi. Dalam hal ini coercive bargaining bagi seorang Iran. Itu kalau menurut saya, Mbak. Baik, tapi dengan dihentikannya operasi Epic Fury dan juga Project Freedom ini, apakah ini menjadi suatu tanda bahwa Amerika Serikat sudah menyerah nih Pak menghadapi Iran? Ia sudah kehabisan akal gitu. I don't think so. Kalau menyerah, give up, I don't think so. Kenapa? Karena Project Freedom-nya ini selesai, kan bukan berarti terus blokade selesai. Tetap saja paket besarnya dia itu uphold, ya, big package. Dia angkat tinggi-tinggi itu. Yang namanya paket besarnya dia, besarnya dia ya tetap coercive military diplomasi dengan leverage, blockade leverage. Kemudian bagaimana Hormuz ini bisa diselesaikan, dalam artian bisa dibuka dengan cara dia Project Freedom lah, kemudian menginvite yang saya bilang tadi coalition, bagi coalition yang signaling tadi lah, teori-teori dia itu untuk menginvite everybody, ayo kita bareng-bareng menyelesaikan masalah Hormuz. Padahal Hormuz kan ini adalah leverage-nya Iran dalam hal ini. Jadi sekali lagi Mbak, itu cara-cara Amerika agar apa? Agar pada intinya semuanya itu berujung pada zero tolerance terhadap itu nuklirnya Iran. Jadi sekali lagi tidak akan ini berhenti terus, to my perception. Amerika tetap akan bergerak sedemikian rupa sampai tercapai paket besarnya dia. Baik, Project Freedom kan ini dihentikan sementara, tapi blokade terus berjalan. Apakah AS kedepannya ini akan terus mengutak-atik Selat Hormuz, Pak, sampai negosiasi atau kesepakatan dengan Iran terkait nuklir ini tercapai? Mbak, kalau Mbak masalah mengotak-atik, ini akan terus mengotak-atik. Kenapa? Karena yang ada di backgroundnya seorang Trump ini adalah dia sebagai word police sekaligus sebagai payung besarnya negara-negara teluk. Nah, negara-negara teluk ini kan harus tetap kepercayaan, jangan sampai mistrust atau distrust kan. Ini makanya Amerika mau tidak mau dia harus menyelesaikan masalah Hormuz ini, yang pertama. Yang kedua, Trump ini kan terbebani oleh energi global, di mana energi global ini tergantung dari buka tutupnya Hormuz. Maka dari itu tidak ada cerita bagi Trump kalau misalnya kemudian selesai mengotak-atik Hormuz tersebut. Dan Trump sadar benar bahwa Hormuz ini adalah center of gravity-nya Iran, dan ini terbukti saat sekarang ini Iran mampu lift up bagaimana daya tawar sebuah Hormuz dalam hal ini. Kalau tidak bisa di lift up seperti itu dan Iran tidak mempunyai leverage tentang Hormuz, nggak mungkin Mbak yang namanya Amerika ini selesai mengotak-atik Hormuz. Impossible. Baik, terkait dengan safari diplomatik dari Iran nih Pak. Iran kan baru-baru kemarin ini berkunjung ke Cina. Tepat sebelum Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini dijadwalkan untuk bertemu dengan Xi Jinping begitu. Ini seperti mendahului strateginya AS untuk bertemu dengan Cina terlebih dahulu. Dan sebelumnya Amerika Serikat atau dari Rubio sendiri memperingatkan ke Cina bahwa penutupan Selat Hormuz ini hanya akan memberatkan Cina dalam jangka panjang begitu. Apa Anda melihat kunjungan Arakci ke Cina ini seperti apa nih Pak? Ini adalah advance talk, jadi cara berpikir yang selalu mendahului dari yang lain. In advance. Tadinya juga kan ke Rusia, kemudian diplomasi ke Rusia mungkin dirasa belum cukup oleh Iran, makanya datang ke Cina. Nah, Cina ini kan luar biasa melewati Selat Hormuz, bagaimana konsumsinya
minyak-minyak dari Iran, melebihi dari 80% sampai 90% kalau tidak salah. Apa artinya? Artinya bahwa Cina ini banyak diuntungkan dengan kasus saat sekarang ini. Nah, tidak ada salahnya apabila seorang Iran itu datang ke Cina untuk ibaratnya ya kita simbiosis mutualisme sampai tercipta suatu, katakanlah kalau sama Russian itu Strategic Comprehensive Defense Treaty, kemudian sama Iran ini terciptanya suatu aturan di mana sebetulnya aturan ini adalah aturan yang sudah dibuat Cina long time ago. Tapi ini jadi aturan tersebut dihidupkan kembali, yakni aturan yang tidak atau menentang dengan adanya sanksi sekunder yang diterapkan oleh Amerika. Amerika kan sanksi primernya kan tidak boleh ada satu single perusahaan pun yang ada di Amerika yang berhubungan dengan Iran. Sedangkan sanksi sekundernya, any countries in this planet yang dia deal dengan Iran, maka Amerika akan bergerak, maka Amerika akan mempunyai keputusan yang akan merugikan negara tersebut. Nah, untuk mengantisipasi ini, Cina sudah membuat hukum tentang bagaimana menolak sanksi tersebut. Nah, hukum menolak sanksi tersebut antara lain tidak boleh menghiraukan sanksi-sanksi yang diberikan oleh Amerika. Baik bagi Cina, sanksi-sanksi yang diberikan oleh Amerika di mana ada hubungan ekonomi di sana dan lain sebagainya, itu dianggap tidak berguna, tidak berarti menurut hukum Cina yang sudah diterapkan. Nah, inilah yang tentunya sanksi ini mau tidak mau di-share ke Iran bahwa ya Cina telah membuat seperti itu. Kemudian fixnya, ya agreementnya yang katakanlah seperti Strategic Comprehensive Defense Treaty yang dibuat dengan Rusia, tentunya mereka berdua ini tidak mungkin tidak membuat suatu perjanjian yang komprehensif juga dealing with energy security, global security ini. Itu Mbak menurut saya. Baik, baru-baru ini Amerika Serikat juga meminta PBB menekan Iran begitu Pak, agar Selat Hormuz kembali normal. Anda melihat ini seperti apa? Tactically ya, perhaps possible gitu. Mungkin secara taktis iya itu bisa dibenarkan. Tapi operationally ya bagaimana di lapangan, apapun yang terjadi seperti itu, to my perception Mbak, ini kan Amerika juga pegang hak veto. Jadi tidak akan implementif menurut saya di lapangannya. Meskipun ya PBB berhak dan theoretically bisa melakukan itu. Tapi kita tahu bahwa Amerika, Rusia, Cina ini kan semua mempunyai hak veto. Maka Amerika dengan hak vetonya ya lagi-lagi itu akan absurd and impossible, not implementive. Itu menurut saya. Tidak bisa diimplementasikan begitu ya Pak. Nah, exactly. Terkait dengan Rusia dan Cina ini kan juga sudah bersedia untuk menjadi penengah, menjadi mediator antara ketiga negara yang saat ini sedang bertikai ini. Apakah dengan Rusia dan Cina hadir sebagai mediator, yang mana Rusia dan Cina merupakan sekutu dari Iran, ini bisa akhirnya mencapai kesepakatan, Pak? Ya, saya selalu there is light at the end of the tunnel. Jadi selalu ada harapan di lorong yang gelap. Menurut saya it will be much better. Ini akan lebih baik menurut saya. Lihat saja bagaimana permainan 2015 di JCPOA, di mana P5+1 saat itu buktinya that's done, sukses saat itu sampai Iran menyerahkan beberapa uraniumnya ke Rusia. Jadi kalau sekarang tidak hanya memakai Pakistan, ini salah satu lift up, ini salah satu leapfrog and bound. Jadi bukan hanya terobosan, tapi ini juga lompatan yang luar biasa keras untuk apa? Agar ada improving, ada perkembangan untuk mediator ke depan. Karena kalau mediatornya hanya Pakistan aja, lagi-lagi saya sampaikan pasti ada positif negatifnya, ada advantages disadvantagesnya, untung ruginya. Tapi kalau kita ajak ini negara yang mau tidak mau, dua negara ini for sure Mbak,
Dia tidak menghendaki adanya single domain power di Teluk Persia. Dan Rusia sama Cina tentunya dia punya leverage. Cina juga punya hubungan di mana Saudi Arabia juga sudah hedging, selalu saya sampaikan. Kemudian Rusia sendiri sama Iran sudah bentuk strategic comprehensive defense treaty, apalagi terakhir dari Iran sudah berangkat ke Cina. Jadi saya positif, Mbak, ya, saya optimis bahwa perkembangan diplomasi ke depan yang naik turun, mulai dari sukses, not successfully gitu, tapi habis itu deadlock, dan sampai sekarang berganti-ganti fase ya, menjadi direct kinetic, bagaimana engagement, kemudian menjadi coercive bargaining. Mudah-mudahan coercive bargaining ini, Mbak, bargaining tawar menawar yang penuh dengan kekerasan ini, dengan datangnya Rusia dan Iran, di mana Rusia dan Iran bukan berarti tidak punya hubungan sama Amerika. Kalau nggak punya hubungan, nggak mungkin kemarin di Strategic Comprehensive Defense Treaty yang digagas Rusia sama Iran, di situ kan ada 3 pilar. Pilar pertama adalah what's our next economy. Kenapa bilang bahwa ekonomi ke depan kita ini gimana? Kenapa? Karena Rusia juga di-ban. Nah, sama-sama di-ban, punya common enemy, common sense terhadap Amerika. Makanya dia akan bergerak bagaimana ekonomi kita kedua negara ini ke depan. Kemudian politically, Rusia kan sampai saat sekarang ini selalu konsisten. Dia akan membantu negara-negara yang punya sovereignty, yang punya kedaulatan, dalam hal ini Iran. Maka pilih militarily, politically, economically, Rusia akan membantu Iran. Nah, apalagi kalau sekarang datang ke Cina. Sebelum Amerika datang ke Cina sudah duluan Iran itu datang ke sana. Nah, ini saya pikir advance team yang seperti ini pasti akan membuahkan sesuatu. At least Cina akan ada what you call it, CB1, CB2, cara bertindak satu, bagaimana cara bertindak yang kedua seperti apa, dengan adanya asupan data dari Iran. Jadi dia akan paham benar course of action 1, course of action 2 terhadap seorang yang namanya Amerika. Dan sekali lagi, Mbak, bukan hanya Rusia sama Amerika, Cina sama Amerika pun bukan berarti tidak ada hubungan secara ekonomi. Makanya dalam hal ini baik Rusia maupun Cina, to my perception, dia tidak menghendaki perang ini bergerak menjadi perang besar, perang total, dan ini tidak akan menguntungkan besar kepada Rusia dan Iran. Yang situasi saat sekarang inilah Rusia beruntung. Kenapa? Karena mau tidak mau seeing others. Jadi Amerika agak melirik ke arah Middle East, tidak lagi melirik ke Ukraine. Begitu juga ya Cina, dengan seperti ini Amerika pasti focusing little bit, dia fokus ke Middle East daripada melihat situasi di South China Sea. Baik, terima kasih banyak Pak Budi sudah bergabung dengan iNews sore hari ini. Bapak, salam sehat selalu, selamat beraktivitas kembali, selamat sore. Selamat sore, Mbak. Selamat sore. Terima kasih, Mbak. Terima kasih.